Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas kembali tentang pembahasan tryout 2 untuk soal-soal P3K dari guru belajar seri P3K yang ada di SIM PKB. Jadi teman-teman, ini merupakan pembahasan tryout kedua. Jadi sebelumnya kami tidak pernah bahas pembahasan tryout pertamanya. Jadi teman-teman silahkan cek di video kami sebelumnya jika teman-teman ingin menontonnya. Nah teman-teman, tentunya ini yang kami bahas adalah soal-soal yang sifatnya hot dan soal-soal yang diprediksikan nanti muncul di seleksi P3K. Oke, baik teman-teman, kita ke soal nomor 1. Di masa pandemi saat ini, hampir semua guru memanfaatkan teknologi media untuk menunjang pembelajaran. Ilustrasi dan pesatnya penggunaan media dan teknologi media digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan A. Semakin merosotnya nilai-nilai karakter siswa. B. Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. C. Interpersonal skill siswa yang mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. D. Keterampilan motorik siswa yang mulai terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Dan E. Hasil belajar siswa yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital. Nah, teman-teman, di soal ini teman-teman, pembuat soal menginginkan teman-teman untuk mengetahui manfaat teknologi media yang ada di abad 21 teman-teman saat sekarang ini, khususnya di dalam pembelajaran. Nah teman-teman, untuk pilihan opsi A, B, C, D, dan E teman-teman, jawaban yang paling benar di sini adalah bagian B. Jadi peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Nah, saya rasa ini yang paling benar ya teman-teman. Bagian A salah karena semakin merosotnya nilai-nilai karakter siswa. Nah, memang sih teman-teman, ketika kita tidak bijak menggunakan media dengan baik, maka dampaknya itu sebagian kecil itu mengarah ke karakter siswa. Tetapi ketika siswa bisa menggunakan media dengan bijak, maka itu tidak akan mempengaruhi karakternya. Kemudian yang C, interpersonal siswa yang mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa ini juga kurang tepat. Keterampilan motorik siswa yang mulai terlihat dalam kegiatan pembelajaran, ini juga kurang benar di sini teman-teman, karena baik ada media teknologi maupun tidak ada, ini keterampilan motorik siswa pun ini tetap terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Dan E, hasil belajar siswa yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital. Ini juga teman-teman kurang tepat. Oleh karena itu jawaban yang paling benar di sini adalah bagian B. Jelas ya teman-teman untuk nomor 1. Baik, untuk soal nomor 2 teman-teman, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Lingkungan keluarga dan tempat tinggal. B. Etnik dan kultural. C. Status sosial dan minat. D atau 4. Perkembangan kognitif dan kemampuan awal. 5. Perkembangan fisik dan kecerdasan. 6. Gaya belajar dan motivasi. 7. Perkembangan emosi dan spiritual. 8. Perkembangan sosial dan perkembangan moral. Karakteristik peserta didik yang harus menjadi perhatian dan pijakan guru dalam melakukan seluruh kegiatan pembelajaran ditunjukkan dengan nomor A, B, C, D, dan E. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu tentang karakteristik peserta didik. Nah, jika teman-teman baca modul dari seri P3K, ini terdapat di modul kedua ya teman-teman, di bagian pedagogik tentang karakteristik peserta didik. Nah, mari kita lihat teman-teman. Di antara ke-8 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang termasuk dari karakteristik peserta didik adalah 1. Lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Nah, ini salah teman-teman. Ini salah. Ini bukan karakteristik peserta didik. Etnik dan kultural. Nah, ini benar.
status sosial dan minat. Ini benar teman-teman. Perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Ini juga benar. Perkembangan fisik dan kecerdasan. Ini salah. Ini tidak termasuk dengan karakteristik peserta didik. Gaya belajar dan motivasi. Ini benar. Perkembangan emosi dan spiritual benar. Dan perkembangan sosial dan perkembangan moral. Nah, teman-teman, yang termasuk dari karakteristik peserta didik adalah teman-teman yang pertama 2, etnik. Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman di modul saya sebelumnya, di video saya sebelumnya, di playlist tentang guru belajar seri P3K. Nah, teman-teman, saya tidak perlu jelaskan kembali di sini. Bagi teman-teman yang selalu mengikuti video saya dari awal, maka teman-teman sudah bisa menemukan jawaban yang benar. Jadi etnik ini berhubungan dengan suku, ada Bugis, ada Sunda, ada Jawa, sedangkan kultural dia lebih ke kesenian, kebudayaan, dan sebagainya. Status sosial ini dia lebih ke strata sosial, ada kaya, ada miskin, ada guru, ada petani, dan sebagainya. Sedangkan ini minat, dia mengarah ke peserta didiknya. Kemudian perkembangan kognitif, perkembangan pengetahuan peserta didik dimulai dari kecil hingga remaja sampai dewasa. Kemampuan awal, pengetahuan peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Kemudian gaya belajar ini seperti kinestetik, visual, kemudian audiovisual, audio, motivasi, kemudian perkembangan emosi, spiritual, perkembangan sosial, dan perkembangan moral. Jadi yang termasuk adalah 2, 3, 4, 6, 7, 8. Mari kita lihat pilihannya yang termasuk karakteristik. A 3, 4, 5, 6, 7, 8 salah. B 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, ini dia jawaban yang benar. Jadi bagian C, D, dan E teman-teman kita tidak usah lihat teman-teman, maka jelas jawaban yang paling benar untuk soal nomor 2 adalah bagian B. Oke, baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Langkah seorang guru dalam merangsang peserta didik untuk mengerjakan soal di depan kelas agar peserta didik merasa tertantang adalah A. Mengembangkan keberanian peserta didik dalam menjawab soal. B. Memberikan hukuman bagi peserta didik yang menjawab salah. C. Memberikan pujian kepada peserta didik yang mengerjakan soal. Dan D. Memberikan hadiah setelah mengerjakan soal. E. Memberikan nilai lebih dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 3 ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, pembuat soal ingin melihat teman-teman apakah langkah seorang guru, apakah langkah yang kita lakukan jika kita ingin merangsang peserta didik kita untuk merasa tertantang untuk mengerjakan soal di depan kelas. Nah, teman-teman, dari opsi A, B, C, D, dan E ini teman-teman, jawaban yang paling benar adalah bagian A. Mengembangkan keberanian peserta didik dalam menjawab soal. Kenapa teman-teman? Jika di dalam diri peserta didik sudah ada karakter berani, maka dia tidak takut untuk maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal yang telah diberikan kepada guru. Dia merasa tertantang. Jadi, peserta didik tidak peduli apakah soal yang dia kerjakan benar atau salah. Kenapa selama ini banyak peserta didik kita tidak maju di depan untuk mengerjakan soal ketika kita memberikan kesempatan kepada mereka? Kenapa? Karena mereka merasa takut jika apa yang dia kerjakan itu salah. Oleh karena itu teman-teman, langkah kita adalah bagaimana seorang guru untuk mengembangkan keberanian peserta didik dalam menjawab soal. Oleh karena itu di soal ini jawaban yang paling benar adalah bagian A. Bagian B salah, memberikan hukuman atau punishment. Ini salah teman-teman. Ini kita salah sekali jika ada teman-teman yang memberikan hukuman kepada peserta didik itu. Ini justru membuat peserta didik ini tidak malah tertantang, justru mereka akan takut untuk mengerjakan soal tersebut. Memberikan pujian, ini benar teman-teman, tapi dalam hal ini bagian A lebih benar. Memberikan hadiah juga ini boleh, ini sering kita lakukan teman-teman ya. Tapi dalam soal ini teman-teman yang paling benar adalah bagian A. Mengembangkan keberanian peserta didik dalam menjawab soal. Saya rasa jelas untuk soal nomor 3. Mari kita ke soal nomor 4. Informasi yang penting diketahui guru setelah melaksanakan pembelajaran peserta didik kecuali A. Minat dan bakat peserta didik yang berbeda. B.
tingkat kecerdasan atau intelijensi peserta didik. C. Prestasi belajar yang telah dicapai peserta didik sebelumnya. D. Kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. E. Kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik. Teman-teman, untuk soal nomor 4 ini saya rasa jelas ya teman-teman jawabannya. Informasi yang penting diketahui guru setelah, ini kata kuncinya teman-teman, setelah melaksanakan pembelajaran. Nah, mari kita lihat periksa pilihannya. Nah, kecuali berarti sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi, kira-kira teman-teman, dari kelima opsi ini jawaban yang paling benar adalah bagian D. Kenapa teman-teman? Karena kemampuan awal peserta didik ini kita ketahui, kita laksanakan ini sebelum mengikuti pembelajaran. Di soal dikatakan setelah. Nah, untuk soal nomor 4 ini, jika teman-teman lihat baik-baik pilihannya, maka jelas sekali jawaban yang benar adalah bagian D, kemampuan awal. Karena kemampuan awal ini kita periksa di awal atau sebelum siswa melaksanakan pembelajaran. Jadi, kita tidak perlu baca A, B, C, dan E, teman-teman. Untuk soal ini. Ini untuk mengefisienkan waktu yang kita punya. Oke, baik, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Salah satu proses kognitif dalam pembelajaran adalah menganalisis, yang bermakna A. Membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar nyata. B. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren dan fungsional. C. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian. D. Melakukan atau menggunakan tata cara dan prosedur di dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Dan E. Mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 5 ini, teman-teman, ini ada proses kognitif, ini ada di keterampilan berpikir tingkat tinggi di modul ketiga, teman-teman, di ranah kognitif HOTS dari taksonomi Bloom. Dari menganalisis ini, teman-teman, dia berada di tingkatan C4, di mana menganalisis di sini yang dimaksud adalah memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian. Nah, untuk teman-teman yang sering menonton video saya sebelumnya, atau teman-teman yang telah membaca modul ketiga dari seri belajar P3K di modul pedagogik, maka teman-teman akan tahu bahwa jawaban yang benar adalah bagian C. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian. Oke teman-teman, saya akan ulas kembali. Kenapa jawabannya C? Ini ya teman-teman ya. Ranah kognitif teman-teman ini ada di modul ketiga di keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, yang termasuk dengan HOTS itu C4, C5, dan C6. Nah, yang tadi ini menganalisis. Nah, yang dimaksud dengan menganalisis adalah memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Nah, untuk bagian-bagian ini teman-teman saya tidak usah jelaskan ya, karena saya sudah pernah jelaskan di video saya sebelumnya. Teman-teman langsung cek saja, ada di modul ketiga di guru belajar seri P3K di keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian C. Ini yang tadi ya teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan menganalisis adalah memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian. Oke, baik, kita ke soal nomor 6 saja. Contoh penerapan teori behavioristik yang dilakukan guru saat ini dalam media digital dalam praktik pembelajaran adalah A. Google dan YouTube, B. Internet dan PowerPoint, C. Internet dan media Zoom, D. PowerPoint dan Microsoft Word, dan E. PowerPoint dan multimedia. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal nomor 6 ini, teman-teman harus tahu dulu tentang penerapan teori behavioristik atau implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Ini saya sudah pernah jelaskan di video saya sebelumnya di modul pertama tentang teori belajar. Jadi teman-teman, implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran teman-teman yang saat ini ada yang disebut dengan pembelajaran terprogram, kemudian ada PowerPoint, yang ketiga ada multimedia pembelajaran. Ini ya teman-teman. Jadi ada 3 implikasinya. Yang pertama, pembelajaran terprogram, yakni
Pembelajaran dipecah menjadi frame-frame secara berurutan yang setiap frame memberikan informasi dalam potongan kecil dan dilengkapi dengan tes yang akan direspon oleh peserta didik. Kemudian PowerPoint terasa jelas. Kemudian multimedia pembelajaran ini teman-teman. Dia lebih ke video. Oke, maka jelas teman-teman ada terprogram PowerPoint dan multimedia pembelajaran. Mari kita lihat kembali soalnya tadi. Nah, jadi jawaban yang benar adalah teman-teman PowerPoint dan multimedia. Jadi jelas ya teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi soal ini teman-teman hanya melihat bagaimana daya ingat teman-teman. Apakah teman-teman masih mengingat indikator-indikator apa saja teman-teman yang telah pernah teman-teman baca di modul-modul pedagogik di Guru Belajar seri P3K. Baik, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Ketika Pak Hadi akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, ia melakukan analisis karakteristik peserta didik terlebih dahulu, dengan maksud ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki para peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Hadi memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal persiapan pembelajaran. A. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. B. Pembelajaran berorientasi motivasi. C. Pembelajaran terpusat. D. Pembelajaran berdiferensiasi. Dan E. Pembelajaran berpusat pada pengetahuan. Nah, teman-teman coba lihat. Di soal dikatakan bahwa Pak Hadi ini melakukan karakteristik peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu teman-teman, maka jelas jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi, pembelajaran ini berpusat kepada pengetahuan. Pak Hadi ingin mengetahui bagaimana pengetahuan peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik yang baru kepada peserta didik. Jelas ya teman-teman? Baik, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Pak Adit seorang guru SMP 10 atau SMPX ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit ini memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didiknya terutama di bagian A. Minat, B. Status sosial, C. Etnik, D. Motivasi, dan E. Kultural. Nah, untuk soal nomor 8 teman-teman, serasa jelas teman-teman ya, jawaban yang benar adalah bagian B. Status sosial. Karena ini teman-teman ada yang kurang mampu, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada sebagai buruh, ada pegawai swasta. Jadi yang ingin dilihat adalah status sosial yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Oke, kita ke soal nomor 9. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pembelajarannya. Sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran ini dilakukan demikian karena pertimbangan A. Gaya belajar peserta didik, B. Gender peserta didik, C. Etnik peserta didik, D. Minat peserta didik, dan E. Kultural peserta didik. Nah, teman-teman, kata kunci di soal ini teman-teman ada di sini agar peserta didik memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahas oleh guru A serta senang. Maka jelas jawaban yang paling benar adalah bagian D. Jadi ini tujuannya adalah untuk merangsang minat peserta didik sehingga peserta didik merasa senang mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru A. Gaya belajar ini serasa kurang tepat teman-teman ya. Gender laki-laki dan perempuan kurang tepat, etnik juga, kultural juga. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian D. Baik, kita ke soal terakhir, soal nomor 10. Teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal,
manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, merupakan teori A. behavioristik, B. sibernetik, C. humanistik, D. konstruktivistik, dan E. kognitivistik. Nah, teman-teman, jika teman-teman selalu melihat video saya sebelumnya, maka jelas jawaban yang benar adalah bagian C. Ini ya teman-teman ya, memanusiakan manusia. Jadi, tujuan dari teori belajar ini adalah untuk membentuk manusia yang ideal, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Behavioristik secara teman-teman masih ingat ya, behavioristik itu berhubungan dengan stimulus dan rangsang. Kemudian sibernetik ini salah teman-teman, ini bukan teori belajar. Konstruktivistik teman-teman, ketika peserta didik menemukan atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Sedangkan kognitif ini teman-teman, sistem kognitif manusia atau otak manusia ini dia adaptasikan dengan lingkungan baru. Sedangkan untuk humanistik ini memanusiakan manusia atau membentuk manusia yang ideal, yakni manusia yang dicita-citakan. Oleh karena itu untuk soal nomor 10 ini teman-teman, jawaban yang paling benar adalah bagian C. Nah, teman-teman bisa lihat kembali video saya sebelumnya di modul pertama tentang teori belajar. Saya sudah pernah jelaskan di situ secara rinci dan lengkap. Oke, baik teman-teman, inilah tadi pembahasan tryout 2, 10 nomor teman-teman ya. Semoga yang 10 nomor ini teman-teman naik semua nanti di seleksi P3K tahun ini akan diadakan di bulan Juli ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa menonton channel ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.